Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanazifa Hendriani, salah satu mahasiswi STI STMB Bandung Business School dengan NPM 101-203-91. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Indrajati Wibowo. Jadi pembahasan kali ini ada 6 poin, dimulai dari dasar-dasar korespondensi hingga penggunaan sosial media dalam komunikasi bisnis. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang dasar-dasar korespondensi bisnis. Nah, korespondensi bisnis itu adalah salah satu bentuk komunikasi verbal yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain. Selanjutnya ada pengertian surat dan surat bisnis. Nah, surat tersendiri yaitu suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis kepada suatu pihak kepada pihak lain, baik berkaitan dengan bisnis ataupun bukan bisnis. Nah, selanjutnya ada fungsi surat bisnis. Yang pertama, sarana komunikasi. Yang kedua, sebagai alat menyampaikan suatu pesan. Yang ketiga, sebagai alat bukti tertulis. Yang keempat, sebagai bukti histori. Yang kelima, sebagai pedoman kerja. Dan yang terakhir, sebagai media promosi. Selanjutnya, ada pengelompokan surat. Yang pertama, berdasarkan wujudnya, seperti surat bersampul, nota, surat tanda bukti. Yang kedua, pengelompokan surat menurut pemakaiannya, seperti surat pribadi, surat dinas, surat bisnis. Yang ketiga, pengelompokan surat menurut banyaknya jumlah sasaran yang dituju, seperti surat edaran ataupun surat pengumuman. Yang keempat, ada pengelompokan surat menurut sifatnya, seperti surat biasa, surat terbatas, surat rahasia. Dan yang terakhir, ada pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaiannya. Contohnya itu seperti surat segera, surat kilat, dan surat biasa. Poin selanjutnya ada penulisan surat lamaran kerja. Nah, pendekatan AIDA digunakan dalam menulis surat lamaran kerja, yaitu pendekatan attention, interest, desire, and action sebagai berikut. Pengorganisasian surat lamaran kerja. Yang pertama, berdasarkan paragraf pembuka. Isinya itu ada rangkuman, nama, sumber publikasi, pertanyaan, cuplikan berita. Selanjutnya menurut paragraf pertengahan. Yang pertama itu ada pendidikan, pengalaman kerja, sikap minat, aktivitas, dan kualitas. Dan terakhir juga ada paragraf penutup. Selanjutnya, secara umum, resum juga merupakan ringkasan atau ikhtisar dalam ranah kerja. Nah, resum tersendiri yaitu dokumen yang berisi ringkasan pengalaman, keahlian, pendidikan, ataupun pencapaian seseorang. Selanjutnya, ada materi tentang wawancara. Nah, wawancara itu juga disebut sebagai interview. Adalah salah satu tahapan yang biasa dilakukan oleh perusahaan sebelum merekrut seseorang pekerja. Dalam tahap tersebut biasanya akan dipertemukan oleh perwakilan departemen, yaitu HRD. Selanjutnya ada pembuatan laporan, proposal, dan presentasi bisnis beserta negosiasi. Nah, Pembuatan laporan tersendiri merupakan suatu laporan informasional ataupun laporan analytikal. Langkah awal ialah membuat pendefinisian masalah, sehingga harus mampu untuk memutuskan suatu informasi apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah laporan. Proposal bisnis. Nah, proposal bisnis adalah suatu dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausahawan yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik itu internal maupun eksternal, mengenai usaha atau proyek baru, atau proposal usaha yang merupakan dokumen tertulis berisi usaha baru yang sedang direncanakan. Tujuan proposal bisnis. Nah, yang pertama, untuk mengadakan acara seminar, diskusi, pelatihan, dan sebagainya.
Yang kedua, untuk mengajukan kredit kepada bank. Yang ketiga, untuk mengajukan tender dari lembaga-lembaga pemerintahan ataupun swasta. Yang keempat, sebagai mendirikan usaha kecil, menengah, ataupun besar. Yang terakhir yaitu untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Negosiasi. Hartman menegaskan, negosiasi tersendiri yaitu suatu proses berkomunikasi antara dua pihak yang setiap pihaknya itu memiliki tujuan dan sudut pandang yang berbeda yang berupaya menghasilkan sebuah kesepakatan agar bisa memuaskan semua pihak perihal masalah yang sama. Adapun macam-macam negosiasi, yang pertama ada win-win, yang kedua ada win-loss, yang ketiga ada loss-loss, yang keempat ada loss-win. Materi selanjutnya tentang rapat bisnis, penulisan laporan bisnis, laporan singkat, dan laporan formal. Menurut Purwanto, rapat bisnis ini bisa diartikan sebagai sebuah pertemuan dua orang ataupun lebih di sebuah tempat, baik di dalam kantor ataupun di luar kantor, guna membahas hal-hal dalam urusan kegiatan bisnis. Selanjutnya, jenis-jenis rapat. Yang pertama ada pengarahan, yang kedua rapat konsultasi, yang ketiga rapat komite, yang keempat rapat dewan, dan yang terakhir negosiasi juga masuk ke dalam jenis rapat. Laporan bisnis. Laporan bisnis adalah sebagai sebuah laporan yang biasanya sifatnya itu netral atau memihak, mempunyai tujuan yang jelas, dan sebuah rencana penyajian fakta pada seseorang ataupun lebih dalam rangka mencapai tujuan bisnis tertentu. Nah, bagian pokok laporan bisnis itu ada pendahuluan, teks, penutup. Ini nih di sini ada contoh laporan bisnisnya. Laporan singkat pada dasarnya secara umum berisi materi yang singkat, padat, dan jelas guna mencapai efektivitas dalam pemahaman pembaca. Laporan singkat juga bisa berwujud memo ataupun surat yang ditulis dalam 1-2 lembar. Adapun format laporan singkat, yang pertama itu ada pracetak, yang kedua itu ada surat, yang ketiga itu ada memo, dan yang terakhir itu ada manuskrip. Laporan formal. Nah, laporan formal tersendiri bisa dibilang dengan laporan panjang. Ada sebagian yang membuat beda antara laporan formal dan laporan informal. Tidak saja dalam sedikit dan banyaknya halaman surat, akan tetapi dari format ataupun bentuk laporan tersebut. Dalam penyusunan perencanaan formal juga ada yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya itu yaitu mendefinisikan masalah, menyusun kerangka guna melakukan analisis. Penjelasan laporan formal. Poin pentingnya itu yaitu mendefinisikan masalah, kerangka untuk analisis secara kronologis menurut ruang tempatnya, menurut geografis ataupun menurut kategori. Nah, praktek memimpin rapat juga. Efektivitasnya, kegiatan rapat itu ditentukan oleh beberapa komponen. Di antaranya itu yaitu persiapan panitia, kesiapan narasumber seperti materi, datang tepat waktu, dan juga keaktifan peserta rapat itu tersendiri. Ini contoh pengaturan tempat rapat. Ada 2, yang pertama itu yang biasa, yang kedua itu letter U. Surat resmi merupakan surat yang digunakan untuk keperluan resmi ataupun formal yang digunakan oleh pihak tertentu baik perorangan, organisasi, lembaga, ataupun instansi. Digunakan melakukan komunikasi satu sama lain secara resmi. Ciri-ciri surat resmi. Yang pertama, terdapat kop surat. Yang kedua, terdapat nomor surat. Yang ketiga, adanya salam pembuka dan salam penutup. Yang keempat, menggunakan bahasa resmi. Yang kelima, terdapat stempel instansi. Komunikasi dengan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dan dalam komunikasi bisnis maupun komunikasi sama kebiasaan industri tidak hanya menggunakan opsi, melainkan sudah menjadi habit. Nah, bermacam perlengkapan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya microblog pada dunia maya dapat dipakai juga pada kalangan pembisnis. Adapun manfaat dalam mempelajari teknologi dalam komunikasi bisnis, yaitu yang pertama itu untuk memperoleh
mengenal serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua, memperoleh, mengenal serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, memperoleh, mengenal serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang keempat, memperoleh, mengenal serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Selanjutnya ada beberapa penggunaan teknologi bisnis. Di antaranya itu menghemat biaya, memudahkan akses informasi dalam komunikasi, membangun dan memelihara hubungan antara produsen dan konsumen, sebagai otomasi kantor, berbagi informasi dengan karyawan, bertukar informasi, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai, menjalin kerjasama ataupun kolaborasi, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Penggunaan sosial media dalam komunikasi. Pengaruh media sosial dalam komunikasi bisnis. Sosial media itu berkembang sangat cepat dengan diiringi komunikasi bisnis, sehingga dalam waktu singkat hal ini menjadi aspek penting untuk pemasaran digital serta memberikan keuntungan dan kemudahan yang digunakan untuk membantu pebisnis online, terutama pebisnis wanita yang ingin menjangkau jutaan pelanggan yang ada di seluruh dunia. Dampak media sosial dan komunikasi bisnis. Sosial media dan komunikasi bisnis meningkatkan kesadaran mereka. Sosial media berbasis komunikasi bisnis membantu untuk menjalankan komunikasi yang lebih mudah dengan para pelanggan dan lebih menghemat biaya. Adanya teknologi, misalnya media sosial digunakan sebagai media dalam memasarkan suatu produk serta tidak diperlukan biaya yang besar. Nah, hanya menggunakan seluruh media internet saja serta memotret gambar dengan indah dinilai akan menarik minat konsumen. Amazing! Mungkin sekian untuk video presentasi kali ini. Semoga memenuhi kriteria untuk penilaian evaluasi akhir mata kuliah komunikasi bisnis. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.